Baik adik-adik, hari ini kita bertemu lagi di KBM Online SSC Jember. Kita lanjutkan materi IPA untuk kelas 8. Jadi materi utama yang kita bahas hari ini itu adalah usaha dan daya ya. Usaha dan daya. Baik. Nah, untuk usaha dan daya kita langsung fokus ke soal yang dimunculkan. Jadi soalnya seperti apa gitu ya. Baik, seperti inikah soalnya? Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga meja berpindah. Nomor 2, seekor kuda menarik delman dengan gaya 4000 berpindah sejauh 15 dan mobil menghantam pohon dengan gaya 2000 sehingga pohon tumbang. Nah, yang merupakan contoh usaha dalam IPA itu yang mana yang benar? Jadi di sini untuk konsep yang kita pakai, jadi konsepnya itu adalah konsep usaha. Jadi konsepnya usaha. Usaha itu secara umum apa sih? Jadi usaha itu di sini disimbolkan adalah work gitu ya. Satuannya joule. Nah, di sini joule. Nah, usaha sendiri secara matematis di situ dituliskan bahwa W itu sama dengan hasil kali gaya dengan perpindahannya ya. Jadi di sini memiliki arti bahwa usaha itu diberikan oleh gaya sehingga menyebabkan benda berpindah. Jadi ini keterangannya. Jadi F itu adalah gayanya, satuannya Newton, dan S itu adalah perpindahan. Satuannya meter ya. Jadi di sini untuk usaha, jadi di sini ilustrasinya itu jika ada suatu benda, jadi ini ada benda gitu ya. Ada benda dikenai atau diberi seperti ini, didorong dengan suatu gaya, dan benda itu mengalami perpindahan sejauh S, maka benda itu sudah mendapatkan usaha. Nah, ini ada usahanya ya. Nah, ini berarti dia sudah melakukan perpindahan sejauh S ya. Ini perpindahan. Sehingga mana yang benar dari konsep usaha di samping? Jadi yang benar adalah yang pertama Edo mendorong meja. Jadi gayanya mendorong ya sebesar 30 dan berpindah. Oke, ini benar. Nomor 1 benar. Terus seekor kuda menarik juga gaya 4000 Newton, berpindah juga 15. Ini juga benar yang kedua. Terus sebuah mobil menghantam pohon. Nah, gayanya ada, gaya dorongnya 2000, tapi pohonnya tidak berpindah, malahan tumbang. Nah, bahasa tumbang di sini berarti kan akarnya masih tetap di sekitar tanah, tapi tidak mengalami perpindahan. Sehingga ini tidak bisa. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1 dan 2 ya. Ini adalah A. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya 500 Newton, sehingga gerobak tersebut mengalami perpindahan sejauh 10. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha dayunya berapa ya? Di sini diilustrasikan, jadi dayu itu diibaratkan seperti ini ilustrasinya ya, ilustrasinya. Nah, ilustrasi. Jadi di sini ada gerobak nih. Nah, ada gerobak. Nah, gerobaknya dibuat deprok ya, sih, nugget di tanah ya, diisi pasir. Terus ditarik. Nah, ditarik dengan gaya. Nah, di sini ada gaya. Gayanya dimiliki oleh dayu. Besarnya berapa di sini? 500 ya. 500 Newton ya. Terus bendanya ini, gerobak ini berpindah di sini, berpindah gitu. Nah, sejauh di sini pindahnya ke sini. Tuh, sini. Nah, sejauh berapa di sini? Nah, S-nya di situ sejauh 10 meter gitu loh. Jadi usaha yang dilakukan dayu terhadap gerobak berapa? Nah, tanyakan usahanya. Jadi usaha dayu berapa gitu loh. Usaha dayu. Maka
secara cepat kita bisa mencari bahwa usaha Dayu itu sama dengan gayanya Dayu dikali besarnya perpindahan dari gerobak ya. Ini kita pakai. Sehingga langsung kita hitung saja. Jadi di sini langsung W-nya itu gayanya berapa? 500 kan itu. 500 dikalikan perpindahannya 10 ya. Nah, sehingga dapatnya berarti 5.000 ya, 5.000. Satuannya joule ya. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah yang D. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke soal berikutnya. Jarak yang ditempuh oleh mobil saat melaju dengan usaha sebesar 5.000 joule dan gayanya adalah 500 Newton itu berapa? Nah, konsepnya tetap konsep dasar yang kita pakai adalah konsep usaha di sini. Nah, usaha. Nah, usaha yang kita dapatkan di sini nilainya itu sebesar W itu sama dengan hasil kali F dikalikan S ya. Nah, kalau seandainya adik-adik pengen lebih mudah memahaminya, kita bisa merubah ini ke dalam sebuah bentuk rangkaian segitiga. Nah, segitiga ajaib lah bahasanya gitu, untuk mempermudah adik-adik dalam mengingat beberapa soal ya. Jadi di sini W-nya ditaruh di atas. Jadi W-nya ditaruh di atas, hasil kalinya yaitu F, nah ini S. Jadi yang mendatar itu sama-sama dikali, kalau di atas itu dibagi. Sehingga dari sini kita akan dapatkan gitulah beberapa persamaan mengenai usaha. Yang pertama kalau mencari W, ditutup aja W-nya ini. Sehingga sama dengan F dikalikan S. Kalau mencari F, maka F-nya ditutup. Jadi W dibagi dengan S ya. Begitu juga kalau disuruh mencari S, tinggal ditutup aja perpindahan. Jadi tinggal W dibagi dengan F, tinggal model tutup-tutupan. Nah, kembali ke soal. Jadi soalnya itu yang kita punya itu adalah usaha. W-nya sudah ada. W-nya adalah 15.000 ya, joule. Sedangkan gayanya itu adalah 500 Newton ya. Nah, yang ditanyakan dari sini berapa sih perpindahannya ya? Nah, sehingga dengan mudah kita dapatkan bahwa perpindahan itu adalah dengan cara membagi usaha dengan gaya ya. Sehingga kita bisa menghitung usahanya di situ 15. Nah, 15.000 dibagi gayanya adalah 500 ya. Sehingga bisa kita coret nih, nolnya ini tinggal 2, coret 2. Ini coret 15 sama 5 ya 3, tinggal sisa 1. Berarti hasilnya adalah 30 meter ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Good. Baik, soal selanjutnya. Di sini sebuah peti didorong dengan gaya F dan berpindah sejauh 4 meter. Jika usaha yang dilakukan 800, F-nya berapa gitu ya. Di sini yang kita dapatkan dari soal itu, kita mendapatkan bahwa perpindahannya S-nya itu adalah 4 meter. Terus usahanya, W-nya itu sebesar 800 joule. Nah, yang ditanyakan di sini F-nya berapa gitu ya. Maka dengan konsep yang sudah dijelaskan tadi, jadi konsepnya itu menggunakan usaha segitiga ajaib itu. Nah, usaha menggunakan segitiga ajaib. Di sini ada W, ini F, dan ini S. Kita mendapatkan bahwa mencari F itu dengan cara ditutup F-nya. Sehingga dapatnya adalah usaha dibagi perpindahan. Sehingga langsung kita hitung usahanya berapa? 800 joule dibagi perpindahannya adalah 4. Nah, 4 meter ya. Sehingga F-nya berapa gaya yang diberikan? Jadi coret aja di sini 8 sama 4 dicoret ya. Ini 8 sama 4 dicoret. Jadi 8 dibagi 4 ya 2. Jadi jawabannya berapa? 200 ya. Jadi 200 Newton ya. Nah, 200 Newton. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Oke. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, di sini ada soal yang lebih susah dari yang sebelumnya. Dalam sebuah kegiatan beres-beres kelas, Dito telah berhasil menggeser sebuah lemari sejauh 5 meter, dibantu 2 orang temannya, yaitu Budi dan Arto. Jika
gaya yang diberikan dito itu adalah 10, budinya 20, artonya 15, maka usahanya berapa yang dilakukan mereka gitu ya. Jadi kalau dapat kayak gini kita bisa mengilustrasikan kejadian tersebut ya. Jadi bisa diilustrasikan. Nah, ilustrasi. Di sini ada sebuah peti di situ. Ada sebuah almari yang besar sekali. Jadi ini almarinya, ada kacanya sedikit. Nah, almari ya. Di sini digeser bersama-sama. Oke, di situ ada banyak gaya. Yang pertama ada dito, ada budi, dan itu ya, ada arto. Nah, yang paling kecil adalah dito. Nah, garisnya kecil. Oh, ini 10 Newton miliknya dito. Budi, ini dito. Nah, ini dito, tak sikat D. Budinya agak panjang. Oh, kenapa? Karena dia 20. Nah, 20 Newton ya. Ini miliknya Budi. Terus yang 15 di sini. Oh. Nah, ini 15 lebih panjang dikit, ini 15 Newton miliknya Arta gitu ya. Nah, ketika didorong bersama-sama, dia itu berpindah di situ. Oh, berpindah. Si almari itu. Berpindahnya berapa ketika didorong dia almarinya dipindah. Nah, dia berpindahnya itu sebesar berapa di situ? 5 meter gitu lah. 5 meter. Nah, ini berpindahnya ke sana ya. Nah, yang ditanyakan usahanya berapa gitu ya. Dari kejadian gini dengan banyak gaya. Nah, untuk mengerjakan di sini, coba kamu lihat gayanya kan searah. Gaya-gaya yang searah itu bisa langsung dijumlahkan, tapi tetap konsepnya adalah konsep usaha yang dipakai. Nah, usaha. Nah, usaha dasar ya. Jadi konsep usahanya langsung bahwa W itu adalah F dikalikan S. Nah, di sini F-nya banyak, tapi S-nya cuma satu, sehingga ini langsung dijumlah. Kalau searah semua ke kanan, ya langsung dijumlah. Kalau ada satu ke kiri, maka dikurangi ya. Jadi nanti F dari Dito ditambah dengan F dari Budi ditambah F dari Arta ya, Arto ya. Dikalikan perpindahannya. Nah, langsung F dari Dito berapa? 10 ya. Karena sama-sama 10. Nah, Budinya berapa? 20. Artonya berapa? 15. Nah, perpindahannya berapa? 5. Jadi kalau dijumlahkan di sini, ini sama ini 30, 45 ya. Jadi 45 ya. Jadi 30 ditambah 15, 45 dikalikan 5. Jadi nilainya berapa? Nah, 40 dikalikan 45 dikalikan itu. Boleh kamu menghitungnya secara langsung seperti ini. 45 dikalikan 5. Nah, berarti 5. Ini 2, 25 ya. Ini sama 20 tambah 2 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 225 gitu. 225. Jangan lupa satuannya adalah Joule. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya punya soal masih kaitannya dengan usaha. Rido mengangkat beban bermassa 2 kg setinggi 1,5. Percepatan gravitasinya di situ 9,8. Usahanya berapa? Jadi diilustrasikan kayak gini. Jadi ilustrasinya itu, jadi di sini ada tanah nih. Nah, tanah. Jadi ada benda di sini. Nah, ada benda masanya di situ 2 kg ya. Terus diangkat ke sana ya, diangkat gitu sampai tingginya seperti ini dengan tingginya berapa di situ 1,5 meter. Nah, dan di sini percepatan gravitasinya 9,8 ya meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan usahanya bagaimana? Usahanya kayak gitu ya. Nah, di sini untuk konsep sendiri usaha. Jadi untuk konsep usaha sendiri di situ simbolnya W itu memang umumnya adalah F dikalikan S. Tapi adik-adik jangan berpikir perpindahan itu selalu mendatar ya. Jadi boleh ke atas. Jadi di sini boleh disebut berpindah itu kan dari posisi awal. Jadi di sini perpindahannya. Nah, jadi S itu perpindahan. Nah, satuannya meter ini. Ini boleh. Jadi di sini boleh kiri kanan atau sebaliknya.
Terus ada juga atas dan bawah ya. Nah, ini posisinya dari bawah ke atas, sehingga ada usahanya dari bawah ke bawah ke atas ya. Nah, bawah ke atas. Nah, sehingga usahanya berapa? Langsung saja. Jadi F dikalikan S-nya. Tapi posisinya Y ya. Nah, di sini kalau kita hitung F-nya, bagaimana? F-nya itu gaya. Berarti gaya yang dibuat untuk menggerakkan adalah gaya berat di situ. Jadi di sini boleh kamu ganti F-nya menjadi M dikalikan G dikalikan SY ya. Sehingga M-nya berapa di situ? 2 itu. Dikalikan 9,8 terus dikalikan perpindahannya 1,5 ya. Sehingga jawabannya berapa di sini? Jadi jawabannya 29,4 ya. 29,4 Joule ya. Nanti bisa dicek sendiri menggunakan perhitungan mandiri. Oke. Baik, untuk soal selanjutnya. Nah, soalnya seperti ini. Ini soal terakhir dari usaha. Sebuah mobil yang sedang diam didorong oleh Fahmi dengan gaya 25 Newton dan ditarik dengan Fahrul dengan Fahmi dengan gaya 40 ke kanan. Lalu Fajar mendorong gaya 50 Newton ke kiri. Perpindahan yang dialami mobil dari posisi semula adalah 6 meter. Usahanya dari ketiganya berapa ya? Jadi ini harus diilustrasikan. Jadi ilustrasinya harus jelas ya. Maksudnya bagaimana di sini? Oke, di sini ada sebuah benda, misalkan mobil bendanya di sini ya. Dia didorong, pertama didorong oleh Fahmi dengan gaya 25. Oke, di sini ada Fahmi mendorong ke kanan. Nah, ada Fahmi, F Fahmi. Nah, Fahmi. Nah, di sini 25. Terus ini juga ditarik dengan Fahrul dengan 40. Fahrulnya ada di sini. Oh, 40 lebih panjang. Nah, F Fahrul. Nah, Fahrul. Nah, ini 40 Newton. Namun ada Fajar mendorong dengan gaya kiri. Nah, si Fajar ini jahil gitu loh. Dia mendorongnya malah kebalik, dia ke kiri. Dengan 50 lebih banyak, lebih panjang daripada Fajrul ke sini. Ada saja tigaan ini ya. Ada F Fajar ya, Fajar. Nah, Fajarnya di sini 50 Newton ke kiri. 50 Newton ke kiri. Sehingga di sini benda mobilnya, ini mobilnya, dia mengalami perpindahan. Di sini perpindahan, mengalami perpindahan. Sini, nah, berpindah ke sini. Dengan perpindahannya dia sejauh 6 meter gitu lah. 6 meter. Jadi mobilnya di sini. Nah, mobilnya di sini. Mobilnya kok kotak mas ya, kita kasih ban. Nah, biar ada bolanya ya. Nah, yang ditanyakan di sini usahanya berapa, usaha totalnya gitu ya. Oke, good. Sehingga dapat di sini untuk dijelaskan bahwa konsepnya tetap usaha gitu loh. Jadi usaha simbolnya W itu sama dengan ya F dikalikan perpindahan. Nah, ini kebetulan dia kiri kanan ya, mendatar, beda dengan yang tadi. Nah, sehingga untuk mendapatkannya ya kita langsung aja mentotalkan gaya yang searah dijumlahkan. Jadi ada F miliknya Fahrul, nah, Fahrul ditambah F miliknya tadi Fahmi ya, ini Fahrul. Nah, Fahrul dikurangi miliknya Fajar, karena Fajarnya ke kiri ya. Nah, Fajar ya. Nah, nanti dikalikan dengan perpindahannya berapa. Sehingga di sini Fahminya berapa tadi? 25. Terus Fahrulnya di situ berapa? 40 ya. Dan Fajarnya 50. Perpindahannya adalah 6 ya. Sehingga ketika gaya-gaya ini dijumlahkan, berarti berapa di sini? Ini sama sini, ini bisa diselesaikan. Ini sama sini kan negatif 10 ya. Nah, berarti 15 di sini ya, 15. 15, maaf warnanya beda. Nah, 15 dikalikan 6. Jadi berapa ya? 15 dikali 6. Boleh kamu tak bantu 15 kalikan 6 dikali 5 dikalikan 6 30 ya. 1 kalikan 6 ya 6 ditambah 3 ya 90. Jadi jawabannya adalah 90 Joule ya. Baik.
Baik, selanjutnya kita akan mengulas materi berbeda. Jadi materinya adalah kelanjutannya, yaitu daya. Nah, di sini ada soal seperti itu. Besar daya yang dilakukan oleh seekor sapi yang menarik gerobak dengan gaya 700, sehingga gerobak berpindah sejauh 10. Waktunya 35 detik ya. Jadi usahanya berapa? Nah, untuk konsep, jadi konsep daya, satuannya simbolnya itu P kecil, satuannya watt ya, watt gitu. Atau kamu boleh singkat W lah, ya W kecil. Nah, di sini untuk daya di situ pengertiannya, jadi daya pengertiannya itu P. Nah, P-nya itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Nah, waktu. Sehingga di sini kalau kita jabarkan usaha sendiri seperti apa? Jadi usaha sendiri itu ya F dikalikan S, kayak dikalikan perpindahan dibagi waktu ya. Nah, ini bisa gitu loh. Kalau seandainya kita jabarkan itu untuk F dibagi S itu kan kecepatan. Nah, ini bisa, ini digabung. Jadi rumus yang ke berikutnya. Jadi di sini bisa kamu cari menjadi F dikalikan V ya. Jadi kesimpulannya dari sini untuk persamaan daya itu bisa pakai usaha dibagi waktu. Kalau dijabarkan ya F dikalikan S dibagi T atau gaya dikalikan kecepatan. Nah, di sini supaya tidak bingung, tak kasih penjabaran. Jadi di sini T itu adalah waktunya, waktu satuannya detik. Terus V itu adalah kecepatan. Nah, kecepatan. Satuannya meter per sekon. Nah, kembali ke soal. Jadi kalau kembali ke soal, jadi langsung saja soal itu kita sudah mendapatkan bahwa gayanya di situ adalah 7.000 Newton ya. Perpindahannya sudah ada, perpindahannya adalah 10 ya. 10 meter. T-nya juga ada yaitu 35 detik ya. Yang ditanyakan dayanya berapa gitu ya. Langsung kita menggunakan salah satu persamaan yang langsung F dikalikan perpindahan dibagi waktu. Dengan cara menghitung langsung yaitu 7.000. Nah, 7.000 dikalikan perpindahannya 10, waktunya 35. Karena sudah SI semua ya, standar ya. Jadi di sini 7 sama 35 bisa dibawa coret. Di sini menjadi 5. Nah, ini dicoret lagi. 5 sama 10 kan 2 ya. Sehingga hasilnya di sini adalah 2.000 watt ya. Nah, 2.000 watt. Nah, jadi jawabannya adalah yang baik, kita lanjutkan lagi dengan variasi materi yang berbeda. Nah, di sini masih kaitannya dengan daya. Sebuah benda yang ditarik dengan gaya 5 Newton bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Dayanya bagaimana ya? Dari soal kita dapatkan, jadi soalnya kita dapatkan di sini gayanya sudah ada, yaitu 5 Newton ya. Terus di sini kecepatannya ada 2 meter per sekon. Yang ditanyakan dayanya berapa? Nah, satuannya watt ya. Nah, oke. Jadi di sini langsung konsep yang kita pakai kan daya, supaya kamu ingat itu kan usaha dibagi waktu 1. Bisa pakai F dikalikan S dibagi T, gaya perpindahan dibagi waktu. Atau S dibagi T kan V. F dikalikan V. Nah, itu cara kita mengingat-ingat apa yang kita dapatkan. Itulah. Diulang-ulang berkali-kali ya. Sehingga yang kita pakai adalah yang ini. Sehingga dari soal itu kita bisa langsung mengerjakan bahwa daya itu sama dengan gaya dikalikan kecepatan. Jadi langsung kita hitung gayanya berapa? 5. Di sini kecepatannya 2 ya. Sehingga jawabannya 5 dikalikan 2 ya 10 ya, 10 watt ya. Nah, sangat mudah sekali kalau sudah bisa ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada soal yang berbeda ya. Contohnya di sini ada Lani memindahkan rak dengan usaha 1000 Joule
dan waktunya 10. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan 16 Joule, waktunya 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti memindahkan rak? Berarti kita disuruh mencari kedua-duanya. Nah, jika dapat soal kayak seperti ini, kita bisa membandingkan dua kejadian ya. Nah, dua kejadian. Boleh di sini kamu tulis di sini adalah Lani, kayak temannya Tayo ya. Terus ini ada Siti ya. Nah, Siti. Di sini untuk Lani kita dapat bahwa usahanya W itu adalah 1000. Nah, 1000 Joule. Waktunya 10. Nah, waktunya 10 sekon. Oke. Terus kalau si Siti di sini untuk usahanya adalah 16.000 ya. 16.000 Joule. Waktunya itu lebih panjang ya, 40 sekon. Nah, di sini tanyakan dayanya berapa untuk Lani dan untuk Siti gitu ya. Nah, di sini konsepnya mereka sama, bahwa daya itu adalah usaha dibagi dengan waktu. Itu yang kita pakai. Sehingga kita langsung bisa menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan soal di sampingnya. Sehingga di sini langsung P-nya untuk Lani, dayanya Lani langsung di sini 1000 dibagi dengan 10. Dicoret nolnya 1 ya. Sehingga dayanya Lani, jadi P-nya Lani itu adalah 100 watt ya. Nah, watt. Terus kalau yang si Siti, nah P Siti ya sama, berarti 16.000 nah, dibagi 40. Dicoret di sini. Nolnya coret 1, 16-nya dicoret, jadinya berapa? 16 dibagi 4 kan 4 ya. Sehingga jawabannya untuk dayanya Siti jadi adalah 400 watt ya. Nah, dari di sini dapat dua-duanya. Nah, dapat dua-duanya. Jadi kesimpulannya di sini, jadi dayanya Siti, nah, dayanya unitnya Siti itu lebih besar daripada dayanya Lani ya. Oke, itu jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kita ada soal tentang daya yang terakhir, yaitu ada alat pemindah A memiliki dayanya itu 1000 watt dan alat B memiliki daya 500 watt. Tentukan alat mana yang waktunya lebih lama untuk melakukan usaha sebesar 200 ya. Jadi kita harus membandingkan dua alat ini. Dengan cara yang seperti sebelumnya kita bisa membandingkan di situ. Membandingkan di sini ada alat A, ada alat A dan alat B di sini. Alat B. Nah, alat B. Nah, di sini alat A dia memiliki daya. Jadi dayanya itu sebesar 1000 watt ya. 1000 watt. Terus alat B dia punya 500 watt. Nah, keduanya di sini melakukan usahanya sama. Jadi usahanya sama-sama 200 Joule ya. Nah, usahanya sama-sama 200 Joule. Yang ditanyakan mana yang lama? Mana yang membutuhkan waktu lebih lama ya? Mana yang lama? Mana waktu yang lama? Nah, waktu yang lama. Nah, jadi di sini untuk kasus seperti ini kita pakai konsep yang sudah kita dapatkan untuk daya. Nah, ambil satu, di situ kan ada daya sama usaha ya. Sehingga di sini bahwa P daya itu sama dengan usaha per waktu ya. Nah, untuk mencari waktu kita bisa menggunakan metode segitiga ajaib yang seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, di sini buat segitiga ajaib boleh bisa. Jadi kalau pembagian, jadi yang di atas itu adalah proses pembaginya, yaitu W atau usaha. Yang di bawah ya P, ininya yang T ya. Jadi yang atas bawah itu saling dibagi, kalau mendatar dikali. Sehingga kalau disuruh mencari waktu, jadi T-nya ditutup, jadi T-nya itu sama dengan, berarti kan usaha dibagi daya. Nah, dari sini kita harus membandingkan gitu loh. TA sama TB ya. Balik lagi ke soal. Maka dari sini kita akan cari gitu loh. Berarti kalau TA berapa TA? Nah, kita cari TA itu sama dengan W dibagi dengan dayanya.
Berapa, Rek? Jadi dayanya adalah 1000 ya, nah, PA ya. Jadi kita cari W-nya berapa di sini? 200 ya. Terus dibagi PA-nya 1000 ya. Oh, 1000 dicoret di sini. Coret nolnya. Jeros. Nah, ini coret 2 sama 10 kan 5 ya. Jadi di sini kita dapatnya 1/5. Oh, 1/5 detik. 1/5 itu kalau kita hitung maka menjadi 0,2 detik ya. Kalau yang miliknya TB berapa? Jadi kan W dibagi PB ya. Nah, jadi di sini W-nya berapa? Tetap 200. PB-nya 500 ya. Di sini langsung kita coret di situ. Nolnya coret 2 hilang, jeres. 2 dibagi 5 berarti 0,4 ya. Nah, 0,4 detik. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan di mana yang paling lama. Jadi yang paling lama, adalah yang alat B ya. Jadi alat B. Nah, alat B. Kenapa? Karena waktunya dia sebesar 0,4 detik. Sedangkan TA-nya dia hanya cuma 0,2 detik ya. Maka yang ini yang paling besar, PB-nya yang paling besar. Itu jawabannya.